Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua tentunya ada dalam pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Apapun keadaan kita, apapun yang harus kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, apa yang sedang terjadi hari-hari depan mata kita masih terus ya di dalam khotbah-khotbah saya dari Wake Up Call 1 sampai yang ke-7 masih berbicara tentang seputar apa yang terjadi. Ada banyak SMS yang masuk kepada saya yang berkata, "Ibu, benarkah semua ini adalah awal dari pemerintahan antikris yang akan segera masuk dan akan terjadi akhir zaman kedatangan Tuhan?" Yang pertama, saya selalu berkata, jangan takut, justru berita tentang kedatangan Tuhan adalah berita sukacita bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Baik saudara, langsung saja kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-24 ya. Matius 24 ayat yang ke-37 di sana berkata begini, "Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Ya, kapan Tuhan itu akan datang dan apa tandanya? Matius 24 ayat 37 Yesus berkata ya, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak ada kedatangan Anak Manusia." Ayat 38, "Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Saudara, tanda kedatangan Yesus yang pertama adalah dikatakan semua terjadi seperti biasa. Orang itu sedang melakukan semua aktivitas, kita sedang tidak menyadari, bahkan banyak orang yang tidak berjaga-jaga, yang tidak siap. Ya seperti kehidupan kita seperti biasanya. Orang bekerja, cari uang, ada yang kawin mengawinkan, pesta pora, hidup dalam kenajisan, hidup dalam dosa, perselingkuhan, hidup dalam seperti halnya kita hidup setiap hari. Ya, jadi sebenarnya tidak ada tanda yang terlalu wow atau luar biasa menjelang kedatangan Kristus. Tapi Alkitab berkata ya seperti zaman Nuh saudara ya, bahwa semuanya sedang baik-baik saja ya. Lalu di sana dikatakan saudara ya, ketika semua orang lagi biasa-biasa saja melakukan semua aktivitas, kita juga melihat hari-hari ini saudara, tiba-tiba semua berhenti dari aktivitas. Virus corona datang menyerang, dan tidak peduli kaya, miskin, tua, muda, semua dipaksa untuk berdiam diri ya, untuk berdiam diri. Dan bahkan orang-orang yang dulunya beribadah di gereja sekarang tidak boleh lagi ya. Ada yang berkata gini, "Ibu, saya dulu gak pernah ke gereja, Bu ya. Di saat saya mau bertobat karena virus ini, saya gak boleh lagi ke gereja." Saya bilang gak apa-apa ya, lihat firman secara online ya, lihat khotbah-khotbah di YouTube, yang penting imanmu bertumbuh dan bangkit ya. Lalu ayat yang berikutnya berkata begini saudara ya, ayat yang ke-40, "Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Saudara, ini berbicara tentang pengangkatan. Banyak orang hari-hari ini yang bertanya kepada saya ya, "Bu, apakah sebentar lagi kita akan mengalami rapture atau pengangkatan?" Istilah rapture itu kita sering dengar, yaitu pengangkatan. Ayat ini berkata, lagi ada orang sama-sama di rumah, tiba-tiba suaminya hilang, istrinya tertinggal. Atau ada istri sama-sama suami di rumah, istrinya terangkat, suaminya tertinggal. Atau mungkin ada anak lagi bersama-sama orang tuanya, anaknya terangkat ya, orang tuanya yang tertinggal. Saya pernah bermimpi saudara, satu kali saya tuh bermimpi saya lagi ada di
di Kota Poso, di tempat kelahiran saya. Dan di sana saya lagi bersama dengan kakak saya, saudara. Ya, sementara saya ngobrol dengan kakak saya di luar rumah, dan itu posisinya malam, saudara ya. Jadi langit itu gelap gulita. Tiba-tiba ketika kami sedang ngobrol, sedang berbicara, tiba-tiba langit itu menjadi terang benderang, saudara. Lalu dalam mimpi itu saya berkata kepada kakak saya, ini kayaknya mau kiamat ya, kenapa langitnya tiba-tiba bercahaya terang sekali. Lalu kakak saya bilang, iya nih, kayaknya memang mau kiamat. Lalu tiba-tiba kakak saya berlari meninggalkan saya. Saya panggil kakak saya, kamu mau kemana? Saya bilang. Dia bilang, saya mau memberitahukan kepada orang-orang bahwa ini udah mau kiamat. Saya mencegah dia, saudara. Saya bilang, jangan pergi, tunggu di sini, jangan pergi. Tapi kakak saya cepat langsung pergi, saudara. Ya, sementara saya melihat dia pergi, tiba-tiba saya terangkat, ya. Saya mulai meninggalkan bumi, saudara. Ya, tapi apa yang terjadi ketika saya meninggalkan bumi itu, saudara? Ya, kakak saya melihat saya terangkat naik, saudara, ke langit. Lalu kakak saya itu berteriak, saudara. Dia bilang, Debbie, jangan tinggalkan aku, Deb, ajak aku sama-sama. Ya, dan saya meninggalkan bumi itu terangkat makin tinggi, makin tinggi. Tapi saya melihat kakak saya menangis, saudara. Saya juga menangis dengan hati yang pedih. Saya sambil terangkat tinggi itu saya menangis, saudara. Saya mengingat bagaimana keluarga saya yang tertinggal, bagaimana orang-orang yang saya kasihi yang tertinggal di bumi. Itu saya menangis dengan pedih, saudara. Tiba-tiba ada suara yang berkata kepada saya, bersiaplah karena kamu akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata saya diubahkan seperti ada kilat begitu, saudara. Lalu saya tiba-tiba berubah. Nah, ketika saya dirubah dalam tubuh kemuliaan itu, apa yang terjadi? Saya lupa dengan semua yang terjadi di bumi. Saya lupa dengan orang-orang yang saya kasihi. Saya lupa dengan keluarga saya. Ada satu perasaan damai dan sukacita yang begitu luar biasa. Saya terus terangkat naik ke surga. Begitu saya terbangun pagi hari, saudara, saya nangis bercucuran air mata. Lalu Roh Kudus berkata di hati saya begini, selama masih ada waktu, berdoalah bagi orang-orang yang kau kasihi. Berdoalah bagi mereka agar mereka juga boleh diselamatkan. Kenapa? Tuhan berkata, karena ada satu saat nanti, ya, engkau bahkan tidak mengingat dengan mereka yang ada lagi di bumi ini. Selama masih ada waktu, berdoa. Saudara, ayat ini berkata tadi, ketika ada satu orang di ladang, yang satu hilang, yang satu tertinggal. Ketika ada dua orang di pengirikan, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Ini bicara tentang pengangkatan. Dan orang-orang yang akan mengalami pengangkatan itu adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Itu syaratnya, saudara ya. Hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Ayat yang berikutnya dikatakan begini, saudara. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, ya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, Yesus Kristus akan datang di saat yang tidak kita duga, tetapi akan ada tanda-tanda. Ya, hari-hari ini banyak sekali orang yang mengirimkan kepada saya cuplikan tentang antikris, ya. Semua berkata baru perkiraan dan prediksi di balik virus ini ada konspirasi yang akan menuju kepada satu pemerintahan dunia dan kita akan masuk kepada masa antikris. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya menerima artikel bahwa pemakaian chip 666 itu akan segera diberlakukan, ya. Kegunaan alat untuk memudahkan hidup manusia. Baru-baru ini, sebuah perusahaan di Amerika Serikat berencana menanam microchip di dalam tubuh para karyawannya agar memudahkan mereka saat ingin bekerja dan juga berbelanja. Simak laporan tim VOA berikut ini.
Mirip cerita fiksi ilmiah atau film agen rahasia James Bond, microchip disuntik ke dalam tubuh. Itulah yang akan dilakukan kepada pegawai perusahaan teknologi Three Square Market di negara bagian Wisconsin. Microchip disuntikkan di antara jari telunjuk dengan ibu jari dan telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal (FDA). Pegawai yang telah disuntik microchip bisa membuka pintu, absen, dan membeli makanan cukup dengan swipe tangan ke sensor. Microchip yang akan digunakan hanya sebesar sebutir beras, tapi sebagian karyawan masih resisten. Sekitar 30 dari total 80 karyawan di perusahaan ini menolak untuk disuntik microchip dengan berbagai alasan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak chat yang masuk bertanya kepada saya, Bu, apakah ini benar, Bu? Apakah ini benar? Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Kalau memang benar begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita itu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Lalu ada beberapa saudara, banyak yang masuk bertanya kepada saya begini, Ibu, saya mendengar ada satu khotbah hamba Tuhan yang berkata untuk mempersiapkan diri menghadapi antikris ini, yang pertama kita jangan utang di bank. Ini bagaimana, Bu? Utang saya masih banyak, Bu, di bank. Saya akan cari uang untuk melunasi. Bagaimana? Saya bilang, tenang, jangan panik. Selama Bapak masih bisa niat bayar dan membayar menyicil, jalankan aja. Sebisanya memang ya, kalau bisa jangan berhutang. Kenapa? Karena utang itu membuat hidup kita tercekik nanti. Tapi jalani aja dulu. Nah, karena mendengar itu banyak yang sekarang sudah ketakutan. Ibu, saya mau lunasi utang saya, bagaimana, Bu? Katanya kalau antikris kita nggak boleh utang di bank. Saudara, tenang ya, jalani. Dan ya, saya takut, Bu, nanti kalau datang zaman antikris, Tuhan datang, saya nggak keangkat. Yang penting saudara niat bayar. Walaupun belum lunas, kalau Tuhan datang ya puji Tuhan dianggap lunas lah. Yang penting niat bayar itu, saudara. Jangan terlalu gegabah dan ketakutan mendengar hamba Tuhan berkata ini dan lain sebagainya. Ada juga yang bertanya gini, Bu, yang kedua kata hamba Tuhan itu saya harus beli tanah. Beli tanah ukuran besar untuk saya tanam buah, sayur, supaya kalau masa antikris datang, saya nanti nggak pakai chip itu. Ya, nanti saya akan hidup dari perkebunan saya. Bu, saya nggak punya uang mau beli tanah. Saudara, coba kita punya pemahaman yang benar kepada firman Tuhan. Saya bilang, Ibu, Bapak, lakukan apa yang ada di firman Tuhan saja. Kalau tidak tertulis di firman Tuhan, nggak usah dilakukan. Ya, tapi nanti bagaimana, Bu? Kita nanti dipasang tanda. Mengerti kebenaran firman, saudara, ya. Makanya kita buka mata kita. Alkitab berkata akan ada masa pengangkatan. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan tidak akan mengalami masa kesusahan besar itu. Sebelum itu terjadi, kita sudah diangkat. Ya, jadi saudara, jadi saya mau beli tanah di mana? Saudara, Alkitab udah tulis. Mau sehebat apapun saudara itu mau beli tanah berapa hektar, yang namanya penggenapan firman itu akan terjadi dan harus digenapi. Coba kita baca sama-sama di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17, saudara, ya. Wahyu pasal 13 ayat 17 berkata begini, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli, ya, atau menjual. Sebentar, saudara, saya pengen kita buka Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 mulai. Wahyu pasal 13, ya. Jangan langsung buru-buru ketakutan, buru-buru mau melakukan ini, mau melakukan itu. Ya, baca Alkitab. Apa yang tertulis di dalam itu yang kita lakukan, ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 mulai dikatakan begini, saudara. Ya. Wahyu 13 ayat yang ke-16 mulai, dan ia, ya, antikris, ya, akan memaksa, ya, dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar kecil, kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya, ya. Ini yang Alkitab tulis, ya. Dan antikris nanti akan menyebabkan, ya, sehingga kepada semua orang, kaya, miskin, kecil, besar, tua, muda, orang merdeka atau hamba, akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangannya.
Ya, saudara, ada orang yang berkata kepada saya gini, Bu, kalau disuruh pasang tanda itu ya kalau kita nggak mau kan bisa, Bu. Ya, saya nggak mau, saudara. Ya, banyak orang yang berkata gini, saudara berpikir itu antikris, itu setan yang muncul dalam rupa yang menakutkan. Enggak, saudara, ya. Antikris itu berasal dari kita, kata Yesus, artinya mereka juga manusia biasa, ya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, saudara. Nah, di sana dikatakan, saudara, ketika kita disuruh pasang tanda, saya baca artikel ini itu berapa puluh tahun yang lalu, bahwa pembuatan microchip itu sudah sedang dimulai, itu berapa puluh tahun lalu. Dan memang saya membaca di sana mereka akan berupaya supaya tahun 2020 lebih itu sudah selesai. Ya, dan ketika melihat semua ini, kayaknya ini memang sudah mulai penggenapan firman Tuhan, ya. Dan saudara, kalau saudara bilang begini, kita berkebun aja supaya kita nanti tidak usah pakai tanda itu. Salah. Saudara tahu tanda itu hanya sebesar beras. Chip itu 666 itu hanya sebesar beras. Di Amerika sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk pakai tanda itu. Kenapa? Itu adalah mereka sebut dengan dompet elektronik. Ya, artinya apa? Di situ ada nomor rekening saudara, di situ ada nomor KTP saudara. Jadi saudara, kemungkinan kalau chip itu dipasang, itu saudara tidak dikejar-kejar dan harus pasang ini tanda 666 dari enggak. Nanti saudara terima surat panggilan dari pemerintah, Anda akan dipasang chip, yaitu KTP. Mungkin seperti itu. Kenapa saudara? Karena memang ini sudah dikatakan dari segi kesehatan, WHO itu sangat mendukung chip ini. Kenapa? Kalau orang itu dipasang chip, saudara, akan terdeteksi virus, penyakit apapun itu akan terdeteksi. Jadi itu nanti kita akan dipaksa. Kenapa? Kalau saudara tidak pakai tanda itu, maaf, saudara tidak bisa beli. Sekarang aja saudara kita lihat, tadinya itu kita kalau masuk tol bayar pakai uang cash. Ya, sekarang masuk tol sudah tidak ada pakai uang cash, semua gesek pakai kartu, ting ting ting. Ya, dulu saya berpikir untuk chip itu bisa diterapkan mungkin lama. Kenapa? Karena di bangsa kita saja masih belum terlalu canggih untuk penggunaan uang tunai, masih terus banyak berlaku. Tapi saya mulai terkejut. Kenapa? Saudara lihat hari-hari ini di warung dekat rumah saya, warung kecil itu saudara, orang mau beli rokok, itu tukang ojek mampir lewat, bang beli rokok ya berapa? 2 batang. Oh iya, bayar pakai apa? OVO. Bayar pakai apa? Dana. Bayar pakai apa? GoPay. Tinggal gini, ambil HP-nya tinggal gini, ting ting ting. Itu terjadi hari-hari ini kan. Kenapa kita tidak membuka mata kita? Ya. Nah, nanti kalau chip itu akan diberlakukan, di situ ada nomor KTP saudara. Di situ kenapa itu dikatakan benar-benar canggih? Karena itu orang bilang dompet elektronik akan dipasang. Nanti kita saudara kalau mau belanja di supermarket, ya kita nggak bawa apa-apa. Nanti langsung ke scan nomor rekening kita, saldonya ada berapa. Benar-benar, apalagi saya dengar dengan adanya virus ini kemarin sudah dicanangkan, ya beberapa bank sudah berkata bahwa nanti akan ditiadakan penggunaan uang tunai, nanti tidak ada. Semuanya serba pakai, mungkin ke sana akan mengarah kepada chip. Saudara, salah satu yang sangat mengherankan hari-hari ini adalah, ya, saya juga cukup terkejut saudara, di dalam sebuah buku iluminatif yang judulnya adalah The Eyes of Darkness, ya. The Eyes of Darkness itu karangan Dean Knuts, ya. Buku ini saudara dirilis, ditulis, terbit pada tahun 1981. Dan saudara tahu di dalam buku itu sudah diceritakan tentang adanya virus ini. Di sana jelas ditulis bahwa, ya, dikisahkan dalam buku itu ada satu senjata biokimia yang dibuat di salah satu laboratorium di luar kota Wuhan. Di situ ditulis Wuhan. Buku ini diterbitkan tahun 1981, ya, dan di sana ditulis bahwa ceritanya adalah di salah satu laboratorium di luar kota Wuhan itu sedang dikembangkan sebuah virus yang, ya, akan membunuh, ya,
umat manusia di dunia. Itu buku ditulis sebelum tahun ini dan sudah ditulis sana tahun 2020 akan terjadi seperti itu. Sekarang ini lagi viral, orang bertanya kenapa di buku Illuminatif itu, ya buku antikris itu sudah tertulis kisah di Wuhan dan jelas di sana adalah Wuhan. Menceritakan di dalam kisah buku itu adalah perjalanan seorang prajurit Amerika yang akhirnya menemukan rekaman dari sebuah disket tentang virus yang sedang dikembangkan di laboratorium Wuhan, ya. Dan ketika sekarang itu benar-benar terjadi, orang gempar, saudara. Dan ini menjadi sebuah berita yang sehari-hari ini sedang hangat. Kenapa tertulis di buku itu, yaitu di salah satu buku Illuminatif. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, apakah ini kebetulan atau tidak, tapi kita melihat, saudara, ya, semuanya sedang ada di depan mata. Mari kita buka mata kita. Saudara tidak usah pusing dan bingung, ibu, apakah kita harus beli tanah, nanam ini, nanam itu. Lakukan apa yang Alkitab suruh, ya. Di sana dikatakan, kita lanjut ayat yang ke-13, Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, ya, dan atau nama bilangan namanya, ya. Tidak bisa beli, tidak bisa jual. Kenapa? Karena tidak ada lagi pembayaran pakai tunai dan semua sudah jadi satu di dalam sebuah chip yang hanya disuntikan ke telapak tangan kita, yang hanya sebesar beras. Itu cuma disuntikan, ting, udah masuk chip itu, saudara, ya. Dan tidak ada lagi uang tunai. Nah, kita melihat semua tanda ini sedang digenapi. Ayat 18 berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung, ya, bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666, ya, 666. Saudara, semuanya pasti akan terjadi dan digenapi. Kita tidak perlu takut mendengarkan berita itu. Banyak orang yang masuk ke WA saya, ibu bagaimana ini, saya baru tahu, saya gemetar, saya takut. Saudara, berita tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan adalah berita sukacita bagi kita. Kenapa? Karena kalau waktu ini tidak dipersingkat, tidak dipercepat, maka tidak akan ada satu orang pun yang selamat. Kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan itu. Mari berdoa sungguh-sungguh hari ini, tinggalkan dosamu, bertobat. Yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bertobat hari-hari ini. Yang cinta uang, masih berburu uang, kekayaan, harta menjadi segala-galanya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terus hidup dengan cinta uang, tinggalkan semua itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bertobat. Hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, kata firman Tuhan, bertobat dan berlutut di bawah kaki Tuhan. Yang masih hidup dalam perselingkuhan, kenajisan, bertobat hari ini. Selama Tuhan masih berbicara, bertobat, bertobat, bertobat. Saudara, ya, apa yang sudah ditulis di firman Tuhan pasti akan digenapi. Bagian kita belajar mempercayai firman dan hidup. Alkitab berkata yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ya, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya biar ini menjadi sebuah wake up call bagi kita dengan adanya virus corona ini menjadi wake up call bagi kita semua untuk semakin mencari Tuhan, semakin merendahkan diri, semakin hidup takut akan Tuhan. Kalaupun semuanya harus tergenapi, ya sudah, saudara, ya, berarti yes, Tuhan segera datang. Mari kita persiapkan hidup kita, anak-anak kita, ya, supaya kita dan keluarga kita tidak ada satupun yang tertinggal, tetapi semua beroleh kehidupan yang kekal.